kelompok 4 akan mempelajari sejarah yang ada di Monumen Rawagede. Nah, sebelum itu izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Dental Lebaran Hussein Indrayana. Nama saya Nathan. Nama saya Maurija Rawalya. Nama saya Taskia Kisi. Nama saya Christian. Sekian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini itu ada tanggal sama tahun peristiwanya. Di sini ada tanggalnya. Itu 9 Desember dan tahunnya itu ada di sebelah sini. 1947. Nah, relief pertama itu ngegambarin suatu kerajaan. Ini tuh abad keempat di mana Karawang itu berada gitu. Itu masih di Kerajaan Tarumanegara. Di situ ini juga ada Masjid Agung. Dan ya ini normalnya para penduduk di kerajaan gitu, berdagang sama bersosialisasi. Di sini udah ada relief kedua juga. Untuk relief kedua ini ngasih gambaran saat pemimpin pertama di Karawang itu, Karawang zamannya dulu, ini tuh pemimpin atau bupati pertama gitu, itu Singaperbangsa. Ini saat pelantikannya gitu, ramai lah. Dan di sini tuh kayak kantornya, kantor Pemda ya. Iya. Yang sekarang ini Pemda dan ini ya masjid lah. Dulu yang itu di kantor pos yang di Galuh. Ya. Area alun kalau zaman sekarang. Mungkin sekarang mah ini jadi alun-alun lah. Lanjut. Oke, di sini kita nggak bareng narasumber karena narasumbernya juga lagi ada sibuk yang lainnya gitu, yang ngurus sekolah lain. Nah, ketiga ini yang gambarin ini tuh pabrik apa tadi? Pabrik gula. Pabrik gula yang dibangun sama Belanda. Dan di sini Ada rumah-rumah warga yang di pinggir pantai. yang lainnya rumah di pinggir pantai. Ya masih apa ya, Masih. ini rumah apa namanya? Yang ngambang. Rumah gubuk. Ya, ya. Rumah yang zaman dulu. Ya, rumah zaman dulu yang masih dibuat sama bambu, rotan. Ya, rumah tradisional lah ya. Atasnya pun masih jerami mungkin. Atau yang lainnya gitu. Daun bambu bisa tuh. Dan untuk tadi pabrik gula itu, karena memang Belanda itu sudah modern, jadi hitungannya sudah modern ya Belanda. Pada zamannya itu udah menggunakan beton, batu, terlebih dari warga lokal gitu. Karena warga lokal itu ya masih tradisional, belum maju banget. Yang pertama itu di awal di sana. Nah, yang pertama ini ada dari pemerintahan kolonial Belanda. Nah, di sini kita dikasih tahu itu pemerintahan Belanda itu menanam paksa para petani, ya seperti padi, gandum atau yang lain-lainnya. Selanjutnya ada dari pemerintahan Jepang ya. Jepang ini lebih kejam daripada Belanda karena mereka itu kerja paksa, romusa, dan yang lainnya juga. Dan jika ada pemberontakan, kepalanya mungkin dipenggal. Nah, di sini kita dikasih tahu saat penculikan Bung Hatta dan Soekarno. Nah, ini tuh saat Soekarno sama Bung Hatta itu diculik sama para pemuda gitu ke Rendas Dengklok. Nah, selanjutnya itu di sini ada pengibaran bendera merah putih di mana tadi? Di Karawang. Markas Jepang ya, yang ada di Karawang gitu. Jadi saat bendera Jepang dikibar, mereka menurunkan bendera Jepang itu dan menggantinya merah putih. Dan memang mengapa Karawang itu dijuluki pangkal perjuangan, karena memang bendera merah putih itu pertama ada di Karawang. Nah, karena tadi ada lantai pertama, kita masuk ke lantai pertamanya. Oke, karena udah masuk ke sini, mungkin ada beberapa yang nggak bisa aku jelasin, tapi akan aku kasih tahu aja apa yang dijelasin sama narasumbernya di akhir video. Nah, jadi di sini tuh ada
3 tentara Belanda yang menembak seorang anak laki-laki ya. Iya. Anak laki-laki Gimana? dengan seorang ibu dan 1 anak perempuan yang menangis. Mungkin di sini karena memang di Rawagede ini kan semua laki-laki yang berumur 15 tahun ke atas itu dicari sama pemerintahan militer Belanda gitu, sama militer Belanda. Adalah dibuatnya dari plastik fiberglass ini teh. Tapi sepatu masih juga asli. Tangannya keringatnya ibu-ibu tuh lihat. Ya ini yang melukis gininya adalah mahasiswa dan dosen Fakultas Seni Rupa Yogyakarta. Ini berapa negara yang sudah ke sini? Pertama 3 negara, Malaysia, Swedia, Aljazeera langsung ke sini datang. Wah ini patung terbagus di Indonesia. Kenapa kata Bapak? Ya aku di museum sana di Jakarta, Bung Karno aja catnya hitam semua. Jenderal Sudirman hitam semua. Tapi ini tuh persis ibu-ibu kakinya juga gitu ya. Bapak di parlemen Belanda 5 fraksi mendukung yang 3 fraksi. Kenapa Anda mendukung? Ya dulu bapakku tentara, nggak mau wajib militer Indonesia 47 karena negara Indonesia udah merdeka. Di penjara 7 tahun tapi pada meninggal di dalam penjara. Makanya ini mah wamil, wajib militernya mahasiswa. Dan mohon maaf, 2011 Bapak dipertemukan dengan orang yang pernah nembak di sini masih hidup. Di sana di Hemskerk umurnya 70. Kenapa Anda kejam? Dulu aku mahasiswa wajib militer, kalau ngeberangkat di penjara kan 7 tahun. Tapi sampai di sana ada pembantaian. Itu dikomando oleh satu kelompok 20, 15. Kata komandan, dijajarkan masyarakat Rawagede, tembak. Nggak mau nembak seniorku, ditembak oleh komandan. Yang kedua juga seniorku, tembak, nggak mau, ditembak lagi. Ya aku yang ketiga daripada mati. Itulah yang masih hidup, ada di sana. Di sini nggak ada yang tahu Belanda ada yang ditembak, nggak ada tahu Belanda yang mati karena bukan perang. Tapi menurut dia, Bapak di sana lebih dari 20 sebenarnya Belanda yang mati gara-gara nggak mau nembak. Alhamdulillah deh, Bapak di sana 2 tahun meneliti segala macam, banyak lah hal-hal yang perlu diinikan. Nah, makanya di suatu figur ini dipatungkan, dimuseumkan ini mohon maaf, ruang ini segi 8. Ada maknanya nanti ya. Nah di Rawagede ini ada lantai 2-nya juga. Kita ke lantai 2-nya. Nah di sini di lantai 2 ini ada sebuah patung seorang ibu yang memegang kedua anaknya. Nah, kami di sini tuh sebenarnya kekurangan informasi tentang ini, jadi mungkin bisa dicari lagi atau tanya langsung ke narasumbernya. Nah, di Zoom tulisannya. Jadi kalau kita lihat di sini itu seperti ada seorang ibu yang kehilangan kedua anaknya di dalam pangkuan ibu itu. Kita ke makamnya, ada beberapa fakta unik juga. Di sini tuh kalau kalian mungkin ngerasa itu ada 17 tangga, anak tangga ya. Dan juga monumen ini bentuknya seperti bunga melati ya, yang masih kuncup dan belum mekar gitu. Yang artinya itu walau kenapa bunga melati, artinya tuh walau suka duka melati itu selalu dipakai gitu saat duka maupun suka gitu. Jadi makanya dikonsepkan seperti ini. Dan juga ada karena tangganya itu 17, sedangkan tinggi atasnya itu 5, piramidanya 5. Dan ini tuh segi 8 ya, segi 8 ya tadi, segi 8 jika digabungkan jadi 17 bulan 8 tahun 45 nya itu apa tadi sedikit 4-nya itu yang itunya. Oh, Yang 45 itu kuncupnya ada ada 4 dan tingginya tuh 5 meter. oh iya itu. Di kuncupnya ada 4, tingginya 5 meter. Di sini ada data korban kameramen dekat. Di sini ada data korbannya saat peristiwa tindakan militer Belanda di Rawagede.
saat di 9 Desember tahun 1947 itu ada 431 orang Itu dalam sehari. dalam sehari. Nah, untuk 1 Januari sampai Oktober itu 35 orang, 1 Juli, November 17 orang. Jadi total jumlah dari semua ini itu 483 orang. Dan ya, yang dimaafkan di sini. Enggak semuanya sih kayaknya ya. Yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ada 181 orang. Di bagian paling belakang makam rawa gede terdapat kutipan yaitu Esa hilang dua terbirang. Artinya mati satu tumbuh 1000 yang mengandung makna walaupun satu pahlawan gugur nantinya akan tumbuh pahlawan-pahlawan yang lainnya.